Mas Ganjar, saya mau langsung ke pernyataan dari sahabat Mas Ganjar. Yeah. Kemarin kami mewawancarai ada salah seorang konsultan politik ternama di Indonesia, Direktur Eksekutif Politik Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Yunarto ini menceritakan banyak hal, termasuk soal bagaimana dirinya dipanggil oleh Pak Prabowo pada bulan Februari 2023. Dan di situ ada bahasa wacana kita exercise bagaimana duet Prabowo dengan Ganjar. Dan di situ Mas Toto keluar kata-kata kelebihan dan juga kelemahan Mas Ganjar yang ia ketahui adalah secara personality Mas Ganjar itu batu. Kalau dibandingkan batu. Batu akik. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ini lebih lentur. Kalau Mas Ganjar itu batu. Mas Ganjar, sikap Mas Ganjar yang batu atau keras kepala mungkin ya, itu menurut Mas Ganjar kelebihan atau kelemahan? Tergantung. Dalam politik ini? Tergantung. Kalau itu terkait dengan yang sifatnya tidak boleh ditawar, ideologis, platform, keberpihakan, saya lebih keras dari batu. Tapi kalau sesuatu itu yang sifatnya bisa dikompromikan, saya orang yang biasa bernegosiasi. Nah biasanya saya akan membatu kalau kemudian itu terkait dengan hal yang sifatnya prinsip. Dan itu buat saya baik dan saya coba komunikasikan dengan banyak orang. Apakah mempertahankan prinsip seperti itu jelek? Rata-rata itu konsisten. Pada saat ada upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, itu sikap Mas Ganjar batu atau lentur? Ketika akan menduetkan dengan saya waktu itu, ini ceritanya kan cerita kami foto bertiga di Kebumen, di tengah sawah. Di tengah Pasti sawah. itu kan ceritanya. Di situ. Nah, pada saat itu sebenarnya Mbak, saya ini orang yang taat berorganisasi sebagai kader partai. Kan yang mengusulkan pasangan capres-cawapres itu adalah partai. Itu konstitusi loh. Partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah saya bukan ketua umum partai. Saya kader partai, anggota partai. Maka pada saat kemudian orang mau melamar, yang ada dalam bayangan saya adalah top leader ini. Pimpinan antar partai-partai akan bertemu dan berembuk. Ya ibarat mau ngelamar anak itu orang tuanya pasti berbicara. Itu satu, ini fatsun dalam politik. Yang kedua, pasti ada pertimbangannya. Pertimbangan mana kira-kira kepantasan yang bisa. Kalau PDI Perjuangan pasti punya sikap dong. Ya. Satu, kalau kita partai pemenang, kira-kira kalau diajak negosiasi untuk berpasangan, Anda mau pilih jadi nomor 1 atau nomor 2? Ini contoh yang sifatnya lebih prinsip begitu. Terus yang kedua tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar itu. Maka proses itu adalah proses negosiasi yang biasa saja. Ibarat ya lirik-lirikan, pacaran, mau enggak kita bareng. Jadi sampai pada batas itu masih wajar. Ya. Jadi kalau pada saat itu dikatakan saya batu, enggak. Kita mempertahankan prinsip. Kalau mau negosiasi, ayo kita duduk. Meskipun upaya menjodohkan itu datang dari seorang presiden misalnya. Pak Jokowi kan kita juga sempat dengar Mas Ganjar ikut juga berusaha menjodohkan Prabowo Ganjar. Di situ Mas Ganjar tetap berprinsip bahwa ini keputusan ketua umum, bukan seorang Jokowi. Iya, karena saya anggota dari partai politik. Saya kira Pak Jokowi memberikan masukan yang cukup bagus. Ini loh pasangan-pasangan yang memungkinkan. Dan basisnya biasanya beliau survei. Saya ini intens sekali. Bicara sejak beliau jadi wali kota. Intens sekali. Jadi artinya kami sebenarnya sama-sama tahu. Dan saling menghormati begitu ya. Maka pada saat beberapa masukan itu diberikan, itu sifatnya simulatif. Sampai nanti pada keputusan akhir akan seperti apa. Nah jadinya seperti ini. Begitu. Banyak juga yang penasaran Mas Ganjar, karena sudah menyinggung Pak Jokowi ya. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Sampai hari ini saya merasa baik-baik saja. Karena pada pilihan politik yang berbeda, saya katakan tadi saling menghormati, ya saya hormati. Itu aja. Saya tidak ada merasa dendam, merasa marah. Ya pada titik tertentu kemudian berbeda, ya itulah sejarah, itulah perjalanan politik begitu aja. Saya tidak merasa punya sesuatu. Jadi, masih intens tidak berkomunikasi, apakah itu telepon, bertemu dengan... Kalau sejak pemilu belum. Dan sampai sekarang belum? Belum.
Apakah Mas Ganjar merasa perlu ada pertemuan-pertemuan seperti ini untuk apakah mencairkan suasana, memberikan kesejukan di mata rakyat dan sebagainya? Karena kan banyak sekali. Setelah Pilpres, ayo pertemuan. Banyak yang mendorong pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Jokowi, ya kan Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar merasa perlu tidak sih pertemuan-pertemuan seperti itu? Boleh saja, mau silaturahmi, mau berbicara pada kepentingan-kepentingan boleh saja. Yang penting ketika mau berbicara, kita mau berbicara apa? Kalau kita mau berbicara pada bangsa dan negara ini, pemerintah nanti akan dilaksanakan dengan cara begini-begini, dan kita menyepakati itu, saya kira baik-baik saja. Saya selalu membuka diri, tapi pasti setiap orang akan punya sikapnya masing-masing. Oke. Mas Ganjar, kalau ada yang mengatakan seperti ini, Mas Ganjar, jangan buru-buru lah bilang akan berada di luar pemerintahan. Bukankah kalau Mas Ganjar berada dalam pemerintahan, itu baik buat Mas Ganjar. Baik buat eksistensi Mas Ganjar, karir politik Mas Ganjar. Itu jawabannya apa, Mas? Kan bukan saya yang minta. Ketika kemudian proses Pilpres itu terjadi, saya tidak pernah minta kok. Maka saya katakan di awal tadi, ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah, ramai sekali. Keras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat gak? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Mulai dari yang di jalanan, ada yang di birokrasi, di pengusaha, banyak. Jadi kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi sumbunya beda-beda ya, Mas? Kami sudah biasa. Ya. Sangat keras itu biasa. Tapi Mbak, di awal kami dijodohkan dengan Pak Mahfud, pidato saya katakan, ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Ini sudah tentang Indonesia, kita mesti beyond bicaranya. Tidak hanya sekedar, terlalu kecil memikirkan hanya sekedar Ganjar dan karir politiknya. 4 kali loh Mbak, saya di dalam jabatan publik. Di DPR RI 2 periode, jadi gubernur 2 periode. Saya kira itu sudah penghormatan yang luar biasa dari masyarakat dan perintah partai waktu itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu kondisinya, bukan cerita panggung, tapi cerita bagaimana kemudian kita punya sikap politik dan kebaikan yang mau kita capai. Jadi tidak ada kebutuhan untuk saya tetap harus eksis setelah Pilpres. Karena kan banyak mengaitkan ini udah momen pilkada, Mas. Kalau momen pilkada nggak usah disuruh Mbak. Sebagai kader partai pasti saya kampanye. Saya kampanye untuk diri saya sendiri 4 kali. Saya kampanye untuk Pilpres berkali-kali. Kampanye untuk pilkada, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia Mbak. Nggak usah dipanggil, nggak usah disuruh. Kita akan datang, itu sebagai sebuah kewajiban anggota partai. Mbak kalau mau bicara eksistensi, banyak ruang di Indonesia ini yang bisa kita isi. Tanpa jabatan publik? Tanpa jabatan, ya aktivis. Mas Ganjar, apakah menurut Mas Ganjar menjadi calon presiden sejauh ini adalah pencapaian tertinggi Mas Ganjar? Jadi tidak ada lagi tawaran selain itu yang udah lebih berharga buat Mas Ganjar. Capres sudah paling tinggi. Saya kira kalau dalam jabatan publik apa ada yang lebih tinggi, Mbak? Saya kira keluarga saya tidak pernah bermimpi. Almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya kira nggak pernah. Apa mungkin anak seorang polisi dengan pangkat tidak tinggi, ya, ibu saya yang di rumah tangga dengan sangat luar biasa membesarkan anak-anaknya itu, memimpikan jabatan ini, Mbak? Enggak. Jadi kalau sudah sampai pada level ini, menurut saya kita mesti sudah selesai dengan diri kita, Mbak. Bukan memohon-mohon, bukan meminta-minta jabatan publik. Kita tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena rakyat sudah memberikan kepercayaan pada level yang tertinggi. Kenapa saya tanyakan begini Mas Ganjar? Karena Mas Ganjar juga pasti mendengar pemberitaan ada upaya-upaya untuk tetap menarik seorang Anies Baswedan untuk berkontestasi di pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta. Makanya orang jadi berpikir juga, apakah ini juga akan dieksersis ke Ganjar atau ke Pak Mahfud yang juga kontestan capres cawapres. Itu kalau menurut Mas Ganjar, kalau sudah pilpres ke pilkada lagi, apa Mas? Turun level kah? Orang punya value masing-masing, punya cara berpikir dan cita-cita masing-masing. Saya selalu hormat pada siapapun. Saya selalu hormat pada siapapun, pada pilihan politik. Hari ini kadang-kadang kita kencang, 5 tahun lagi kita bisa salaman kok Mbak. Terjadi nggak? Terjadi.
kemarin kampanyenya dengan sangat luar biasa. Luar biasa berbedanya. Tiba-tiba harus saling mengakui kok. Cita-citanya nggak hilang. Nah, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana berpolitik pada versi Ganjar. Jadi kader oleh partai, dikasih jabatan publik, dipercaya rakyat, berdiskusi dengan mereka, saya mendapatkan satu cara berpolitik yang menurut saya mesti ada fatsunya, ada moralnya, ada etisnya gitu ya. Nah kalau sudah sampai puncak seperti ini, sudah. Ya, yang lain pasti juga ngomong kok Mbak. Ya, nggak punya jabatan udah. Kemarin sih ada yang di medsos, lu jadi ketua RT aja, itu menarik loh. Kalau nggak ada RT kamu repot juga. Jadi itu seperti orang meremehkan ketua RT gitu kan. Padahal enggak, itu luar biasa. Jadi ada satu standar yang mesti saya bangun dan saya jaga. Kalau sudah sampai pencapaian ini mestinya sudah selesai. Kalau kemudian ya nanti 5 tahun lagi Anda bisa jadi tidak masuk gelanggang. Tidak apa. Tidak apa-apa. Mungkin setelah ini dalam 5 tahun ke depan akan muncul generasi muda yang lebih hebat, lebih bagus, kader partai PDI Perjuangannya lebih bagus. Oke. Jadi, ojo tibek dewe, biasanya gitu Mbak. Berarti tidak akan minta-minta, tidak akan ngotot untuk jadi capres lagi 5 tahun mendatang, Mas Ganjar? Saya tidak pernah minta-minta. Even jadi gubernur pun tidak. Waktu itu. Kami lebih pada ditugaskan. Maka istilah petugas partai sempat ribut kan waktu itu. Tapi kalau saya tidak ditugaskan, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk rakyat. Gara-gara saya ditugaskan, saya bisa mengambil keputusan lebih banyak untuk rakyat. Itu saya tanamkan dalam jiwa saya. Oke, baik. Kami mencari saksi sulitnya minta ampun. Apa Mbak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya tiba-tiba, bro, jadi saksi ya bisa ya? Jangan saya lama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.